Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan Unggulan Lokal, Ibu Tuti Handayani Arifin SPD MP. Langsung saja saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Jadi, apa saja sih ruang lingkup dalam budidaya tanaman kelapa sawit? Nah, teman-teman, ternyata ruang lingkup kegiatan budidaya kelapa sawit berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian pada pasal 3-5 berlaku ketentuan bahwa batasan luas maksimum kelapa sawit yaitu 100.000 hektar untuk satu perusahaan secara nasional. Sedangkan luas minimum perkebunan kelapa sawit yaitu 6.000 hektar. Jika dalam hal perusahaan, perkebunan tidak dapat memenuhi batas luas minimum, maka perusahaan tersebut dapat melakukan kemitraan. Dan dalam melakukan kemitraan, perusahaan perkebunan harus memiliki lahan minimum 20% dari luas lahan yang diusahakan sendiri. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan penghasil minyak nabati yang telah menjadi komoditas pertanian utama dan unggulan di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit merupakan sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani, sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, serta sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya industri hilir berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia. Baik, di sini ada beberapa jenis kelapa sawit, yaitu yang pertama, varietas kelapa sawit jenis Dura, yang kedua ada varietas kelapa sawit jenis Pisifera, dan yang terakhir varietas kelapa sawit jenis Tenera. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, dari ketiga jenis varietas kelapa sawit tersebut, ketiganya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Untuk jenis kelapa sawit varietas Dura, ia memiliki cangkang atau tempurung yang tebalnya 2-8 mm. Daging buahnya tipis, daging bijinya besar dengan rendeman kandungan minyak rendah, yakni hanya sekitar 16-18% saja. Dalam persilangan, varietas Dura ini digunakan sebagai pohon induk betina. Nah, sedangkan varietas kelapa sawit jenis Pisifera adalah kelapa sawit yang memiliki cangkang atau tempurung sangat tipis, daging buahnya tebal, daging bijinya cenderung tipis, inti hanya dilapisi serabut, dan rendeman kandungan minyaknya rendah. Dalam persilangan, varietas Pisifera digunakan sebagai pohon induk jantan. Sedangkan jenis varietas kelapa sawit yang terakhir ini, yaitu varietas kelapa sawit Tenera, adalah hasil persilangan antara varietas Dura dan Pisifera, di mana kelapa sawit Tenera ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki cangkang atau tempurung tipis, daging buahnya sangat tebal, tandan buahnya cenderung lebih banyak dengan ukuran kecil, dan rendeman kandungan minyaknya tinggi, yaitu kisaran antara 22-24%. Tanaman kelapa sawit memiliki syarat tumbuh diantaranya yaitu yang pertama suhu. Suhu berperan penting untuk pertumbuhan dan hasil panen kelapa sawit. Suhu rata-rata tahunan daerah penanam kelapa sawit yang menghasilkan banyak tandan yaitu berkisaran antara 25-27 derajat Celcius. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan suhu terendah yaitu 18 derajat dan pada suhu tertinggi yaitu 32 derajat Celcius. Jika di luar suhu tersebut, pertumbuhan kelapa sawit tidak akan optimal dan cenderung lambat dan buah yang dihasilkan tidak maksimal. Syarat tumbuh tanaman kelapa sawit yang kedua yaitu tanah. Tanah yang cocok untuk tumbuh kelapa sawit adalah tanah latosol, potsolik merah kuning, hidromorf kelabu, aluvial, dan juga organosol atau gambut tipis. Syarat yang ketiga yaitu sifat kimia tanah. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik pada tanah dengan kemasaman pH 4-6,5 dan pH optimumnya antara 5-5,5. Syarat yang keempat yaitu sifat fisik tanah. Pertumbuhan kelapa sawit akan baik pada tanah yang datar atau sedikit miring, solum dalam, dan mempunyai drainase yang baik. Tanahnya gembur, sumbur,
permeabilitas sedang, dan lapisan padas tidak terlalu dekat dengan permukaan tanah. Syarat tumbuh tanaman kelapa sawit yang kelima yaitu kondisi iklim. Curah hujan rata-rata pertumbuhan kelapa sawit adalah 1.250 sampai 3.000 mm. Curah hujan optimalnya yaitu berkisaran 1.750 sampai 2.500 mm. Syarat tumbuh tanaman kelapa sawit yang keenam yaitu bentuk wilayah. Bentuk wilayah yang sesuai untuk kelapa sawit yaitu wilayah yang datar sampai berombak yaitu wilayah dengan kemiringan 0 hingga 8%. Bagaimana sih perkembangan kelapa sawit di Maluku Utara? Nah teman-teman, di Maluku Utara sendiri terdapat PT Gelora Mandiri Membangun atau lebih dikenal dengan PT GMM, di mana PT ini merupakan satu-satunya perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Lebih tepatnya di wilayah Gane, Halmahera Selatan, PT Gelora Mandiri Membangun mengembangkan perkebunan kelapa sawit semenjak 7 tahun lalu. Perkebunan kelapa sawitnya berada di 3 kecamatan antara lain 8 desa di Kecamatan Gane Barat Selatan, 5 desa di Kecamatan Gane Timur Selatan, dan Kepulauan Goronga terdapat 7 desa. Berkat sosialisasi dan hubungan yang terjalin baik antara pekerja PT GMM dengan masyarakat, inilah yang membuat pembangunan kebun plasma kini sudah menampakkan kemajuan, yaitu pada tahun 2023 sudah ada laporan dan perencanaan. Pada tahun 2024 ini, proses pembibitan sudah dapat dijalankan. Hingga saat ini, PT GMM akan selalu mengawasi dan merangkul proses pembangunannya.